Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal matematika lagi. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui A sama dengan negatif 7x ditambah 5 dan B sama dengan 2x dikurangi 3. Nilai A dikurangi B adalah titik-titik. Oke, perhatikan soalnya terlebih dahulu. Kalian harus fokus dulu sama soalnya. Di soalnya, itu diketahui A sama dengan negatif 7x ditambah 5 dan B-nya itu sama dengan 2x dikurangi 3. Oke. Kemudian yang ditanya, nilai A dikurangi B adalah berapa gitu kan? Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kalian harus tahu nilai A dan nilai B-nya. Oke, di situ nilai A-nya sama dengan negatif 7x ditambah 5. Oke. Kemudian nilai B-nya sama dengan 2x dikurangi 3. Baru kita mencari nilai A dikurangi B. Sama dengan, nah kita masukkan nilai A-nya. Negatif 7x ditambah 5. Dan jangan lupa kalian kasih kurung. A-nya kalian kasih kurung, yaitu negatif 7x ditambah 5. Kemudian dikurangi B. B-nya 2x dikurangi 3. Berarti kalian kasih kurung lagi. Dikurangi dalam kurung 2x min 3. Tutup kurung. Oke. Kemudian sama dengan negatif 7x ditambah 5 dikurangi 2x ditambah 3. Oke. Negatif 7x tambah 5 tadi kalian turunkan. Kemudian yang untuk negatif 2x itu dari mana? Dari sini. Kan dikurangi 2x min 3 di atasnya. Berarti kalian kalikan dengan melakukan sifat distributif atau penyebaran. Berarti negatif dikalikan 2x. Negatif 2x. Kemudian negatif dikalikan negatif 3. Positif 3. Oke. Kemudian kalian kelompokkan yang sejenis. Maksudnya yang sejenis misalkan sama dengan negatif 7x. Berarti yang ada x-nya juga. Negatif 2x. Kemudian positif 5 sejenis sama positif 3. Jadi sama dengan negatif 7x dikurangi 2x ditambah 5 ditambah 3. Kemudian sama dengan negatif 7x dikurangi 2x itu hasilnya negatif 9x. Ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi nilai A dikurangi B itu sama dengan negatif 9x ditambah 8. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik, masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah titik-titik. Oke, kalian harus fokus sama soalnya dulu. Oke, yang pertama, ibu mempunyai 40 kg gula pasir. Jadi gula pasirnya itu ada 40 kg. Kemudian, ibu akan menjual eceran dengan dibungkus plastik. Masing-masing beratnya 1/4 kg. Jadi setiap plastik itu beratnya 1/4 kg. Nah, yang ditanya, banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah titik-titik. Caranya gimana? Oke, cara menentukan banyak kantong plastik itu banyak gulanya kalian bagi dengan beratnya. Berat masing-masing plastiknya nanti. Berarti banyak gulanya 40 kg dibagi 1/4 kg. Oke. Kemudian di situ ada kilogram, sama-sama kilogram kan? Kalian bisa coret kilogramnya. Setelah itu 40 kalau pembagian kita jadikan perkalian. Terus kita balik. Pembilang ada di bawah, penyebutnya ada di atas. Berarti 40 kali 4/1 sama dengan 40 kali 4 itu 160 kantong. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan adalah 160 kantong.
Oke, kita lanjut soal nomor 3. Hasil dari 2A dikurangi 2 pangkat 2 adalah titik-titik. Oke, kita lihat cara untuk mengerjakan soal kayak gini. Yang pertama kalian tulis dulu soalnya. 2A dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 2A dikurangi 2 dikali 2A dikurangi 2. Oke, karena kan di situ pangkat 2. Berarti kita kalikan 2A dikurangi 2 dikali dengan 2A dikurangi 2. Oke. Kemudian sama dengan kita mengalikannya dengan cara distributif atau penyebaran. Yang pertama, 2A dikali 2A. Hasilnya itu 4A kuadrat. Oke. Kemudian 2A dikali negatif 2. Itu hasilnya negatif 4A. Paham? Oke, lanjut. Kemudian negatif 2 dikalikan 2A. Itu hasilnya negatif 4A. Dan negatif 2 dikali negatif 2 itu hasilnya positif 4. Jadi sama dengan 4A kuadrat dikurangi 4A dikurangi 4A ditambah 4. Oke. Kemudian sama dengan, nah kita sederhanakan. Di situ kan ada yang sejenis. Yang mana? Yang itu, negatif 4A dikurangi 4A. Oke. Berarti kita kerjakan 4A kuadratnya turun. Kemudian negatif 4A dikurangi 4A itu hasilnya negatif 8A. Kemudian ditambah 4. Jadi hasil dari 2A dikurangi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4A kuadrat dikurangi 8A ditambah 4. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Diketahui UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurangi 5. Nilai dari U4 ditambah U5 adalah titik-titik. Oke, perhatikan soalnya. Di sini yang pertama itu diketahui rumus UN-nya, rumus suku ke N, yaitu sama dengan 2N pangkat 2 dikurangi 5. Oke. Kemudian yang ditanya nilai dari U4 atau suku keempat ditambah U5 atau suku kelima. Oke. Langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus tulis rumusnya dulu. Rumusnya yaitu UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurangi 5. Oke. Kemudian yang ditanya U4 ditambah U5. Berarti kita cari nilai U4-nya dulu. Berarti U4 sama dengan 2 kali N. N di situ kita ganti 4 karena yang ditanya suku keempat. Berarti N-nya kita ganti 4 pangkat 2 dikurangi 5. Sama dengan 2 dikali 4 pangkat 2 yaitu 16. Terus dikurangi 5. 2 kali 16 sama dengan 32. Dikurangi 5 sama dengan 27. Berarti nilai U4 atau suku keempat itu adalah 27. Oke. Sekarang kita cari nilai U5 atau suku kelima. Rumusnya sama, menggunakan UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurangi 5. Oke. U5 sama dengan 2 dikali N-nya kita ganti 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurangi 5. Sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Kemudian dikurangi 5. Berarti sama dengan 2 kali 25 itu 50 dikurangi 5 sama dengan 45. Jadi nilai U5 atau suku kelima adalah 45. Berarti U4 ditambah U5 itu sama dengan 27 ditambah 45. Jadi hasilnya 72. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Hasil dari negatif 8 M pangkat 2 kali N pangkat 3 dikali 2K pangkat 3 kali N pangkat 4 adalah
titik-titik. Oke. Lihat soalnya dulu, perhatikan. Oke. Untuk mengerjakan soal kayak gini, yang pertama kali itu kalian harus tulis dulu soalnya, yaitu negatif 8 kali M pangkat 2 kali N pangkat 3, terus dikali 2 kali K pangkat 3 kali N pangkat 4. Oke, sudah? Kemudian sama dengan, nah, cara mengalikannya, kalian kalikan yang sejenis. Yang sejenis aja dulu yang dikalikan. Maksudnya kalau angka dengan angka. Terus kalau M sama M, N sama N gitu. Oke? Negatif 8, berarti kita kalikan 2. Hasilnya negatif 16. Kemudian kalian lihat antara KMN, berarti lebih dulu K kan? Kalau lebih dulu K berarti K-nya taruh depan. Nah, K di situ ada pasangannya apa enggak? Enggak ada kan? Berarti langsung aja ditulis K pangkat 3, karena tidak ada pasangannya. Enggak usah dikalikan, langsung ditulis aja K pangkat 3. Kemudian setelah K itu M. M ada pasangannya apa enggak? Enggak ada kan? Berarti langsung aja ditulis M pangkat 2. Kemudian nilai N-nya. N pangkat 3 sama N pangkat 4. Berarti kalau dikalikan, pangkatnya kalian jumlah. Berarti N pangkat 3 dikali N pangkat 4 itu artinya N pangkat 3 ditambah 4. Berarti 3 tambah 4 berarti 7. Berarti N pangkat 7. Berarti hasilnya negatif 16 K pangkat 3 kali M pangkat 2 kali N pangkat 7. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang. 2 pasang dijual 40.000 per pasang. Dan sisanya disumbangkan. Persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah titik-titik. Oke, fokus sama soalnya dulu. Yang pertama, di situ Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Berarti harga beli 10 pasang sepatu itu 400.000. Oke. Kemudian sebanyak 7 pasang sepatu dijual dengan harga 50.000 per pasang. Berarti 7 pasang sepatu sama Andi dijual harganya 50 ribuan itu per pasangnya. Oke. 2 pasang dijual 40.000 per pasang. Kemudian Andi lagi juga menjual 2 pasang sepatunya itu harganya 40 ribuan per pasangnya. Oke. Dan kemudian sisanya disumbangkan. Nah, untuk yang disumbangkan kalian nggak usah difikirkan. Yang ditanya persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah titik-titik. Oke. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kalian tulis dulu yang diketahui. Yang pertama kan tadi diketahui harga beli 10 sepatu itu 400.000. Oke. Kemudian harga jual per pasang itu 50.000 untuk 7 sepatu. 7 sepatu harganya 50.000. Kalian tulis lagi. Kemudian 2 sepatu dijual itu harganya 40 ribuan. Berarti 2 pasang sepatu nanti dijualnya 40 ribuan. Tulis lagi. Oke. Kemudian kita cari harga jual seluruhnya. Berarti caranya 7 sepatu kan 50. Berarti 7 kali 50.000. Kemudian ditambah 2 pasang sepatu tadi dijualnya 40 ribuan. Berarti 2 kali 40. 7 kali 50 sama dengan 350.000. Ditambah 2 kali 40 hasilnya 80.000. Berarti
harga jual seluruhnya itu 430.000. Oke. Kemudian kita cari untungnya. Kenapa cari untung? Kan tadi yang ditanya persentase untung. Berarti cari untung dulu. Rumusnya yaitu harga jual dikurangi harga beli atau HJ dikurangi HB. Oke. Berarti sama dengan harga jualnya tadi 430.000 dikurangi harga belinya 400.000. Berarti sama dengan 30.000. Jadi untungnya 30.000. Nah, untungnya sudah diketahui. Berarti langsung kita cari persentase keuntungan. Rumusnya gimana? Rumusnya persentase untung itu sama dengan untung per harga beli kali 100%. Jadi rumus persentase untung per harga beli kali 100%. Oke. Oke, kemudian kita masukkan untungnya 30.000 per harga belinya tadi 400.000 kali 100%. Oke. Kemudian nolnya kita coret. Berarti kan 30-nya kan nolnya ada 4. Kita coret sama yang bawah. Sisa 1 kan? Kita coret lagi dengan yang 100. Berarti sisa 10 yang 100. Berarti 3 kali 10, 30 per 4%. Nah, kalau disederhanakan atau dijadikan pecahan campuran, itu menjadi 71/2%. Oke? Oke, untuk nomor 7, perhatikan soalnya. Nilai X yang memenuhi persamaan 1/4 kali X dikurangi 10 sama dengan 2/3 X dikurangi 5. Oke. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kalian tulis dulu soalnya, yaitu 1/4 kali X dikurangi 10 sama dengan 2/3 X dikurangi 5. Oke. Kemudian, nah, untuk perkalian yang 1/4 kali X dikurangi 10 ini, kalian menggunakan cara distributif atau penyebaran. Jadi, 1/4 kita kalikan X, berarti 1/4 X. Oke. Kemudian, 1/4 dikalikan negatif 10. Berarti hasilnya negatif 10/4. Sama dengan 2/3 X dikurangi 5. Itunya turun. Oke. Nah, kemudian kalian lihat. Di situ ada per-4-nya sama per-3. Nanti kalau mengerjakannya bingung kan? Nah, kalian sederhanakan aja. Caranya gimana? Kalikan dengan KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 itu 12. Berarti kalian kalikan. 1/4 X kali 12. Berarti hasilnya 3X. Terus negatif 10/4 dikali 12 itu sama dengan negatif 30. Kemudian 2/3 X dikalikan 12 itu sama dengan 8X. Negatif 5 kali 12 itu negatif 60. Jadi setelah disederhanakan, hasilnya menjadi 3X dikurangi 30 sama dengan 8X dikurangi 60. Oke. Kemudian kalian kelompokkan yang sejenis. 3X berarti sejenis dengan 8X. 8X kalau pindah ke depan, pindah ruas, menjadi negatif 8X. Sama dengan negatif 60. Nah, negatif 30-nya pindah ruas jadi positif 30. Jadi 3X dikurangi 8X sama dengan negatif 5X. Terus negatif 60 tambah 30 itu negatif 30. Negatif 5X sama dengan negatif 30. Berarti nilai X-nya sama dengan negatif 30 dibagi negatif 5. Oke, berarti hasilnya sama dengan 6. Oke, kita lanjut nomor 8. Dalam sebuah kelas tercatat 21 siswa gemar olahraga basket. 19 siswa gemar sepak bola, 8 siswa gemar basket dan sepak bola.
serta 14 siswa tidak gemar olahraga. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah titik-titik. Oke, perhatikan soalnya. Dalam sebuah kelas tercatat 21 siswa gemar olahraga basket. Berarti kalian tulis B-nya sama dengan 21. Artinya yang suka basket 21 siswa. Oke. Kemudian 19 siswa gemar sepak bola. Berarti S sama dengan 19. 8 siswa gemar basket dan sepak bola. Berarti B dan S itu sama dengan 8. Oke. Kemudian 14 siswa tidak gemar olahraga. Berarti T-nya sama dengan 14 atau yang tidak suka itu 14 siswa. Oke, paham? Kemudian yang ditanya, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah titik-titik. Berarti untuk mencari banyak siswa, caranya 21 dikurangi 8. Itu dari mana? Dari 21 itu basketnya. 8 itu yang suka basket sama sepak bola. Jadi harus dikurangi. 21 dikurangi 8. Kemudian ditambah 19 dikurangi 8. 19 itu sepak bola, 8 basket dan sepak bola. Jadi harus dikurangi. Oke. Kemudian ditambah yang tidak suka berapa? 14. Jadi 21 dikurangi 8 ditambah 19 dikurangi 8 ditambah 14. Sama dengan kita selesaikan yang di dalam kurung. 21 dikurangi 8, 13. Ditambah 19 dikurangi 8 itu 11. Ditambah 14, berarti sama dengan 46 siswa. Jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 46 siswa. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Gradien garis tersebut adalah titik-titik. Oke. Perhatikan gambar itu. Gradien garis adalah tingkat kemiringan suatu garis. Berarti kita harus cari miringnya garis AB itu berapa. Rumusnya gimana? Kalau ada gambar seperti ini, rumusnya yaitu sama dengan M sama dengan Y per X. M itu adalah gradiennya. Berarti M sama dengan Y per X. Untuk mencari nilai Y sama X, kita fokus sama yang ke atas sama ke samping. Ke atas ke bawah dan ke samping. Y-nya itu yang ke atas atau ke bawah. Terus untuk yang X itu yang ke samping. Oke, berarti Y. Kita hitung dari A. Itu turun berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti turun 4, negatif 4. Oke. Kemudian yang B itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan. Berarti positif 6. Berarti M sama dengan Y per X sama dengan negatif 4 per 6. Kalau disederhanakan menjadi negatif 2 per 3. Oke.